bekal kebaikannya sudah dianggap cukup, dan hal-hal yang kurang barangkali sudah semakin sedikit. Karena itu dengan izin Allah, sesuai dengan ajalnya, kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Sedangkan kita, khususnya yang hadir di Masjid Istiqlal pada siang hari ini, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin belum sempurna. Karena itu, di awal kajian ini mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup kita hari ini dan seterusnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah hari-hari kita mulai saat ini bisa lebih baik daripada hari-hari kita sebelumnya yang telah kita lalui. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, kajian kitab Riyadhus Shalihin pada siang hari ini kita masih tetap di bab taubat, hadis yang ke-16. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada bab sebelumnya, bab ikhlas, itu hadisnya ada 12 hadis. Kemudian di bab taubat ini dimulai hadis yang pertama, karena bab sebelumnya itu 12 hadis, berarti hadis pertama di bab taubat ini hadis yang ke-13. Hadis ke-13, 14, 15 di bab taubat ini sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari dan sudah kita kaji makna di balik hadis tersebut. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-16, masih berbicara tentang taubat. Mohon izin terlebih dahulu saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Abu Musa, seorang sahabat yang bernama Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau telah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengulurkan tangannya, ya, di malam hari, membuka tangannya atau mengulurkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang berdosa atau bersalah di siang hari. Jadi di malam hari Allah Subhanahu wa taala itu mengulurkan tangannya, membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang bermaksiat atau yang berbuat salah, berbuat dosa pada siang hari. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan pada siang hari Allah Subhanahu wa taala itu kembali membuka tangannya agar hamba-hambanya yang bertaubat, yang bersalah, bermaksiat, berdosa pada malam hari itu bisa bertaubat di siang hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala itu membuka taubatnya, pintu taubatnya, ya? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberi kesempatan kepada kita, baik itu di malam hari, di siang hari, untuk bertaubat. Sampai kapan Allah seperti itu? Sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Jadi hadis ini yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat
yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari itu? Nama lengkapnya adalah Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Asy'ari. Ya, sahabat yang sangat terkenal sekali. Beliau pernah di zaman Umar ibn Khattab itu diangkat menjadi wali di kota Basrah, Irak. Kemudian pada zaman Utsman ibn Affan, beliau diangkat juga jadi wali di Kufah. Jadi dua kota besar, Basrah dan Kufah. Lalu pernah dipilih menjadi hakim, penengah pada saat perang Siffin. Beliau dilahirkan tahun 602, ya, lalu wafat tahun 665. Jadi usianya hanya 63 tahun. Kunyahnya Abu Musa, laqabnya Al-Asy'ari Al-Kufi. Istrinya bernama Kalsum bintil Fadl bin Ibnul Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Nah, beliau ini punya murid yang sangat terkenal sekali. Muridnya itu sangat terkenal, yaitu Anas bin Malik. Lalu beliau meriwayatkan sekitar 163 hadis, dan beliau hafal Al-Quran, dan bacaannya pernah diperdengarkan di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraatnya diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan tentang pintu taubat, ya, yang senantiasa terbuka bagi kita umatnya, bagi kita hambanya, ya. Jadi kita harus mempergunakan pintu taubat yang terbuka itu jangan sampai pintu taubat itu tertutup baru kita sadar ingin taubat. Nah, cuman hati-hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tangannya terbuka, ya, tangannya menjulur seperti ini. Jangan dibayangkan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan kita, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan yad, tapi tangannya itu tidak boleh kita pikirkan, ya. Apalagi sampai menyamakan tangan Allah itu sama dengan tangan manusia, itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, apalagi dengan ciptaannya. Jadi tangan yang dimaksud di sini oleh para ulama, ya, adalah ibarah an rahmatillah, yaitu bahwasanya Allah, ya, dengan rahmatnya. Rahmatnya itu kasih sayangnya sangat luas, ya. Orang-orang yang suka berbuat dosa, orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, berbuat kesalahan, berlumuran dosa dan maksiat, itu tidak boleh berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, membuka kesempatan untuk bertaubat. Nah, yabsutu yadahu bin nahari liyatub musi'al lail. Allah senantiasa membentangkan tangannya atau rahmatnya, ya, diberikan kepada siapapun hambanya yang mau bertaubat di siang hari, di malam hari, atas dosa yang dilakukan di siang atau di malam hari. Nah, ini mengisyaratkan bahwa tidak ada waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima taubat seorang hamba. Malam apa aja, siang apa aja. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kalau selama matahari itu belum terbit dari arah barat, selama itu pula Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ya, jangan karena kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak lantas putus asa, tidak mau lagi kembali kepada Allah. Tidak begitu. Pintu taubat senantiasa terbuka hatta tatlu asyams min maghribiha, kecuali kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat itu akan ditutup. Nah, matahari terbit dari barat itu berlaku untuk siapa? Apa berlaku untuk seluruh manusia? Apa untuk orang-orang yang khusus saja?
tentunya kesempatan untuk taubat sebelum matahari terbit dari barat ini adalah terbuka untuk umum, siapa saja, seluruh manusia. Jadi kan begini, di bab taubat ini itu dijelaskan bahwasanya pintu taubat itu ada dua. Yang pertama, ada yang khusus bagi manusia tertentu. Kemudian ada yang bersifat umum kepada seluruh manusia, seperti pintu taubat sebelum matahari terbit dari arah barat ini berlaku kepada seluruh orang. Nah, kalau yang bersifat khusus ya untuk manusia tertentu, nanti itu hadisnya ada di hadis yang ke-18 ya. Nanti kita akan kaji kalau masih ada waktu ya, bahwasanya mantaba ya, hadis ke-18 itu innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubarri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat seseorang sebelum nyawa ada di kerongkongan. Nah, ini kan khusus ya orang yang menghadapi sakratul maut. Tetapi kalau matahari terbit dari barat itu kan berlaku untuk semua, dan mudah-mudahan kita nggak menemui hal itu, karena matahari terbit dari barat itu sudah tanda-tanda kiamat, Pak, dan terjadi fitnah yang luar biasa. Makanya kita kalau bisa dipanggil menghadap Allah itu sebelum tanda-tanda kiamat itu datang. Luar biasa fitnahnya. Dajjal muncul, kemudian matahari, perubahan alam luar biasa ya. Baik. Kemudian yang khusus ya, tadi sudah disebutkan ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubargir, sesungguhnya Allah akan menerima ya, senantiasa menerima taubat seseorang hamba itu sebelum malam yubargir. Kalau diterjemahkan secara secara kata per kata, yubargir itu dari kata gargara. Dalam bahasa Arab, gargara itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak ngerti. Jadi, yang semacam ngorok lah. Jadi kalau air dimasukkan ke tenggorokan, terus kita gerakkan ada bunyi, Pak. Itu namanya gargara dalam bahasa Arab. Ya. Jadi malam yubargir artinya sebelum kita mengalami sakratul maut, taubat kita, pintu taubat itu masih terbuka bagi kita. Kemudian ya, sebagaimana kita dijelaskan tadi bahwasanya pintu taubat itu ada dua ya, terbitnya matahari dari barat ya, dan ini belum muncul ya, jangan sampai kita mengalami, karena ini juga termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ya, ini yang paling penting pelajaran dari hadis ini, orang yang tahu ya, orang yang paling tahu matahari itu terbit dari barat, siapa kira-kira? Ya. Orang yang paling tahu bahwasanya matahari terbit dari barat itu adalah mereka yang senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya. Apalagi orang yang rajin sholat subuh di masjid. Itulah orang yang tahu bahwasanya matahari itu terbit dari barat. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sholat subuhnya kesiangan, Pak. Sholat subuhnya kadang-kadang sudah jam 8 di jamaah antara subuh dengan duha. Itu kan bangunnya jam 8, udah matahari udah terbit. Udah mati duluan. Nah, orang yang sholat subuhnya di masjid tahu. Karena kan waktu subuh itu kan belum terbit matahari. Jadi mereka, orang yang rajin sholat subuh di masjid itu masih sempat taubat, masih sempat sholat, baru matahari akan terbit. Makanya tanda pintu taubat yang kedua ini,
Orang yang mengetahui bahwasanya matahari itu akan terbit dari barat adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat jamaahnya, terutama sholat subuhnya di masjid. Makanya kata para ulama, orang yang diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah mereka yang senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah. Nah, pertanyaannya begini, subuh itu kapan? Waktu subuh itu kapan? Setelah terbit fajar apa terbit matahari? Ya. Jawabannya adalah ya terbit fajar. Jadi beda Pak antara terbit fajar dengan terbit matahari. Jadi kalau awal permulaan daripada waktu sholat subuh itu adalah terbitnya fajar. Itu makanya ada istilahnya sholat sunat fajar. Kemudian akhir daripada waktu sholat subuh itu adalah terbitnya matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari kita sholat subuh itu udah gak ada waktu subuh ya. Waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar, kemudian akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Nah ini yang harus diketahui. Fajar itu apa? Ya, al-fajr. Apa yang dimaksud dengan fajar? Fajar itu adalah cahaya yang muncul sebelum matahari terbit, sebagai tanda bahwasanya matahari sebentar lagi akan muncul. Nah, hati-hati fajar itu. Fajar itu kemungkinannya ada dua. Ya. Kalau munculnya cahaya itu ke atas yang garis lurus seperti ini, dan ada juga fajar itu menyebar di ufuk. Jadi cahayanya itu menyebar di ufuk. Jadi ada dua ya. Ada cahaya fajar yang garis lurus seperti ini, ada yang menyebar di ufuk. Kalau cahaya itu garis lurus ke atas seperti ini, itu namanya fajar kadhib. Ya, tahu artinya ya fajar kadhib apa? Istilahnya dalam bahasa Arab fajar kadhib. Artinya kalau fajar kadhib Pak, itu kita yang mau puasa itu masih boleh makan, masih boleh makan sahur kalau baru fajar kadhib.